wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Syaila Lestari. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis teori struktural pada karya sastra. Nah, apa sih teori strukturalisme itu? Hawkes menyatakan bahwa strukturalisme adalah struktur yang unsur-unsurnya saling berhubungan erat dan setiap unsur itu hanya mempunyai makna dalam hubungannya dengan unsur lainnya dan keseluruhannya. Menurut Jabrohim, dalam menganalisis strukturalisme suatu karya sastra hanya memusatkan perhatian pada otonomi sastra sebagai karya fiksi. Artinya, penyerahan pemberian makna karya sastra yang dimaksud terhadap eksistensi karya itu sendiri tanpa mengaitkan dengan unsur-unsur di luar signifikasinya. Hal ini dikarenakan strukturalisme tergolong pendekatan objektif yang hanya mengkaji karya sastra itu sendiri. Penulis menggunakan pendekatan struktural karena pendekatan ini memandang karya sastra sebagai teks mandiri. Dengan pendekatan ini, penulis bermaksud untuk menjaga keobjektifan sebuah karya sastra, sehingga untuk memahami maknanya, karya sastra harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri. Lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efeknya pada pembaca. Strukturalisme dalam penelitian sastra yang memusatkan perhatiannya pada elemen atau unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Elemen itu disebut unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur itu menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun sebuah cerita. Kemudian ada unsur pembangunan dalam karya sastra. Unsur pembangunan dalam karya sastra ada 7. Yang pertama ada tema. Tema merupakan makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita. Yang ketiga ada plot atau alur. Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang tersaji secara berurutan sehingga membentuk sebuah cerita. Yang keempat adalah latar atau setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya sebuah cerita. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral dari sebuah cerita. Analisis kajian strukturalisme terhadap novel Cinta Adinda karya Afifa Afra. Novel Cinta Adinda mengisahkan tentang seorang perawat rumah sakit jiwa Surakarta yang bernama Adinda. Ia hidup seorang diri dan tinggal di sebuah kamar kos. Adinda menjalani hidupnya sebagai perawat biasa yang mempunyai rasa kagum terhadap Dr. Irhamuddin Prasetyo, yang merupakan dokter spesialis jiwa pada rumah sakit jiwa tempat ia bekerja. Lelaki muda dengan tampang tampan memang mampu menyita perhatian kaum hawa. Namun bagi Adinda, kehadiran dokter itu hanya untuk menyembuhkan sakit mantan majikannya dulu. Sedikit angkuhnya Dokter Irham membuat Adinda takut untuk meminta bantuannya. Setelah beberapa lama kemudian, Dokter Irham memutuskan melamar Adinda dengan bantuan Dokter Syamsuddin. Dokter yang sudah dianggap kakek yang pernah menolongnya waktu ia masih kecil. Rupanya, lamaran Irham ditolak secara halus oleh Adinda. Lagi pula, Adinda ingin lebih berkonsentrasi dalam perawatan dan penyembuhan ayahnya, Brata Kusuma, yang jauh lebih penting baginya. Yang pertama ada tema. Novel Cinta Adinda karya Afifa Afra ini bertemakan tentang kesetiaan anak terhadap orang tuanya. Walaupun banyaknya rintangan yang dihadapi, namun nurani Adinda selalu berkata benar sehingga Allah mempertemukan kembali anak dan ayah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Dia percaya bahwa Adinda adalah anaknya. Lagi pula, untuk sementara, saya ingin lebih berkonsentrasi merawat ayah saya. Yang kedua ada tokoh. Setelah membaca novel Cinta Adinda karya Afifa Afra, disimpulkan bahwa rangkaian peristiwa yang ada terjalin dari beberapa tokoh. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu Adinda, tokoh tambahan yaitu Dr. Irhamuddin, Brata Kusuma, Tommy, Lukito, Juwita, Saskia, Mirna, Bapak dan Ibu Marto, Marisa, Dr. Wisnu, Dr. William, Dr. Raharja, dan Ibu Dr. Irhamuddin. Novel Cinta Adinda karya Afifa Afra ini menggunakan teknik ekspositoris atau teknik analitik. Pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Penokohan Adinda digambarkan sebagai tokoh yang manis, lugu, dan pendiam. Penokohan Adinda berkaitan dengan sudut pandang pengarang serba hadir dengan menyebut nama tokoh Adinda. Yang kedua ada Dr. Irhamuddin. Dr. Irhamuddin digambarkan sebagai seorang yang tampan, kaya, dan pintar. Penokohan Irhamuddin berkaitan dengan gaya bahasa alegori menggambarkan fisik tokoh.
Yang ketiga ada Bratakusuma. Bratakusuma digambarkan dengan seorang yang mengalami depresi, sehingga sering mengalami keputusasaan dalam hidup. Penokohan Bratakusuma berkaitan dengan gaya bahasa personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda mati, yaitu pelor. Yang keempat ada penokohan Tommy, Lukito, dan Juwita. Ketiga tokoh yang merupakan kakak beradik ini digambarkan sebagai seorang yang sombong dan menganggap segala sesuatu dapat diselesaikan dengan uang. Penokohan ketiga tokoh berkaitan dengan amanat, di mana ketiga tokoh tidak pernah bersyukur atas apa yang dimilikinya, bahkan bersikap sombong pada orang lain. Yang kelima ada Dr. Saskia. Saskia merupakan mantan kekasih Dr. Irhamuddin, digambarkan sebagai orang yang cantik dan sifatnya penyayang. Penokohan Dr. Saskia berkaitan dengan sudut pandang pengarang serba hadir dengan menggunakan kata ganti dia. Yang keenam ada Marisa. Marisa digambarkan sebagai orang yang pintar dan ambisius, sehingga menganggap karir lebih penting dibandingkan menikah dengan Dr. Irhamuddin. Penokohan Marisa berkaitan dengan latar sosial, di mana tokoh Marisa tipikal wanita modern berpendidikan barat yang mandiri, lugas, dan feminis. Lalu ada plot atau alur. Dalam novel Cinta Adinda karya Afifa Afra menggunakan alur gabungan, yaitu percampuran antara alur lurus dan alur sorot balik. Novel ini membuat alur lurus pada awal, kemudian pada bagian akhir menggunakan alur sorot balik. Pada alur lurus berkaitan dengan setting waktu dimulai dengan Adinda bekerja di rumah sakit jiwa. Adinda berusaha menyembuhkan Bratakusuma dengan mencari dokter jiwa terbaik, tetapi malah dituduh menculik oleh ketiga anak Bratakusuma. Berkat bantuan Dr. Irhamuddin, Adinda bebas. Pada alur sorot balik, berkaitan dengan setting waktu dimulai dengan Adinda bekerja di rumah sakit jiwa yang berusaha menyembuhkan ayahnya. Ternyata Adinda memperoleh harta warisan yang membuat cemburu ketiga anak Bratakusuma dan berusaha membunuhnya. Kemudian ada latar atau setting. Dalam novel Cinta Adinda karya Afifa Afra ini menggunakan latar atau setting di Rumah Sakit Jiwa Surakarta dan Villa Bratakusuma. Setting sosial yang tergambar jelas yaitu adat ningrat kebangsawanan. Dari tata cara panggilan dan percakapan yang ada, seperti Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Ndoro, Ngapunten, Nduk, Ngger, Raden Mas, dan Ayu telah menggambarkan setting kebangsawanan. Pada setting tempat berkaitan dengan tema tentang kesetiaan anak kepada ayah dan berusaha menyembuhkannya. Karena itu, Adinda bekerja di Rumah Sakit Jiwa Surakarta untuk menemukan dokter jiwa terbaik di negeri ini. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam novel Cinta Adinda karya Afifa Afra ini menggunakan gaya bahasa hiperbola, perumpamaan, dan litotes. Pada gaya bahasa hiperbola dan perumpamaan yang digunakan dalam novel Cinta Adinda berkaitan dengan penokohan Pak Bratakusuma yang putus asa dan depresi atas kejadian yang dialaminya. Sedangkan gaya bahasa litotes berkaitan dengan penokohan Adinda yang merasa tidak pantas untuk Dr. Irhamuddin, padahal dia pewaris tunggal kekayaan Bratakusuma dan sanggup membayar 100 dokter jiwa seperti dirinya. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Cinta Adinda berkaitan dengan setting tempat Rumah Sakit Jiwa Surakarta, tempat Adinda bekerja dan berusaha mencari dokter untuk menyembuhkan Pak Brata, ayahnya. Dikaitkan dengan setting sosial, Dr. Irhamuddin yang mengenal Pak Brata dan bersedia merawatnya tanpa mengharapkan bayaran. Berdasarkan penokohan tokoh anak Bratakusuma, Tommy, Lukito, dan Juwita yang sangat sombong dan serakah tidak pernah bersyukur atas apa yang dimiliki.